Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Nabi Muhammad adalah orang keturunan Jawa yang hidup di Arab. Banyak pendapat yang menyatakan tentang genealogi Nabi besar Nabi Muhammad SAW, dan salah satunya menyatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang muarrabin, seperti pendapat dari Miftah Lutfi Muhammad, yaitu orang keturunan Indonesia yang hidup di daerah Timur Tengah. Jika benar pendapat ini, maka suatu anugerah yang besar buat bangsa Indonesia. Bangsa yang saat ini sedang terpuruk dengan perilakunya yang seakan sangat jauh akan hikmah dan kesopanan. Bangsa yang saat ini sedang tidak memiliki tokoh panutan dan teladan yang menomorsatukan Tuhan sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ikhlas serta jujur. Dengan adanya pendapat seperti ini, maka diharapkan adanya perubahan perilaku dan semangat kembali mempelajari suri tauladan manusia agung tersebut berupa hadis dan sejarahnya yang selama ini banyak ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia. Seperti kata budayawan M.H. Ainun Najib yang menyoroti dan menyimak tentang Nabi Muhammad, Nabi Muhammad layak diduga sebagai seorang Arab Jawa, bukan Arab Tulen. Nabi Muhammad menolak digambar wajahnya demi menghindari kontroversi pada zaman setelah ia wafat. Kontroversi itu terutama mengenai ciri-ciri fisik Nabi Muhammad yang layak diduga tidak persis Arab Tulen. Cara berjalan Nabi Muhammad tidak menunjukkan ciri gestur Arab Tulen yang mendongak kepala dan jumawa. Cara berjalan Nabi Muhammad ialah melangkah santun dan seperti orang yang sedang menuruni ketinggian bukit. Cara berjalan Nabi Muhammad adalah badan atas condong ke depan atau membungkuk dan kaki kuat berkuda-kuda. Tutur kata Nabi Muhammad lemah dan lembut. Mana ada orang Arab Tulen seperti itu, terutama pada masa itu. Tutur kata lemah lembut ini adalah ciri khas dari Jawa, berbeda jauh dengan style Arab yang suka berbicara kasar dan meledak-ledak. Gestur dan tutur kata Nabi Muhammad ini menjadi magnet sehingga kehadirannya menyedot perhatian Arab-Arab Tulen. Dan Nabi Muhammad juga suka bertapa atau khalwat. Bangsa Arab Tulen tidak punya tradisi ini, betapa itu adalah tradisi Jawa. Jika membicarakan tentang garis keturunan Nabi Muhammad, maka tidak akan jauh pembicaraannya dengan Ibunda Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam. Dan perlu diketahui pula bahwa nama Ismail merupakan bahasa Ibrani atau Yahudi, bukan bahasa Arab asli yang artinya hamba Tuhan. Ibunda Siti Hajar sebelum dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam adalah budak yang utama dari Fir'aun Khufu, raja Mesir kuno yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan dan mengaku sebagai keturunan dewa matahari dan bulan bangsa Mesir kuno. Fir'aun Khufu menganggap dirinya pantas menjadi Tuhan karena selama hidupnya dia tidak pernah sakit secara kasat mata, semacam pilek dan batuk ataupun sebagainya. Fir'aun Khufu juga berumur panjang, konon umurnya sampai 600 tahun dan mempunyai kekuasaan yang absolut serta mutlak. Pada waktu pemerintahannya, guna mendukung jalannya pemerintahan serta pembangunan-bangunan monumental, maka Fir'aun Khufu memerlukan para penambang emas yang saat itu hanya manusia-manusia dari Suwarna Dwipa atau Pulau Emas, yang lebih dikenal dengan Pulau Sumatera yang saat ini memiliki kemampuan dalam menggali dan menambang emas. Fir'aun Khufu sudah mengetahui sepak terjang para penambang tersebut ketika mereka menggali dan menambang emas di bagian tengah dan selatan benua Afrika. Guna menunjang keinginan tersebut, maka Fir'aun Khufu mengundang para penambang-penambang emas tersebut di bawah pimpinan yaitu kakek dari ayahanda Ibunda Siti Hajar. Beliau merupakan kepala ekspatriat dari Suwarna Dwipa yang didatangkan oleh Fir'aun Khufu. Seiring dengan banyaknya tambang emas baru yang ditemukan, maka banyak pula bertambah para imigran dari dataran Suwarna Dwipa dan Jawa Dwipa
yang menjadi penambang emas di negeri Mesir dan sudah diakui menjadi kelompok masyarakat tertentu di Mesir kuno. Semakin absolutnya kekuasaan Fir'aun Khufu, maka semakin pula dia berbuat semena-mena. Termasuk salah satunya adalah dia banyak meniduri para perawan dari rakyatnya. Tidak terkecuali dia tertarik oleh kecantikan Siti Hajar, meskipun beliau merupakan putri ekspatriat penambang emas yang terkemuka. Munculnya penyakit Raja Singa ini pertama kali mengidapnya adalah Fir'aun karena hobinya yang menyimpang. Di samping itu pula ketika si Fir'aun telah meniduri perawan rakyatnya, maka dia akan menyunat perempuan tersebut. Selain itu, penyakit darah tinggi dan diabetes juga mengidap si raja tersebut dikarenakan memakan makanan yang lezat-lezat. Hal tersebut banyak dirisaukan oleh ayahanda Siti Hajar. Oleh karena itu, suatu ketika ayahanda Siti Hajar menawarkan kepada Fir'aun agar Siti Hajar dianggap sebagai keluarganya, agar ibunda Siti Hajar tidak ditiduri oleh Fir'aun Khufu. Dengan catatan, ayahanda Siti Hajar akan menyetorkan emas lebih banyak dan lebih banyak menemukan tambang emas lagi. Pada saat itu, para permaisuri Fir'aun banyak yang menolak status ibunda Siti Hajar yang merupakan keturunan luar bangsa Mesir. Dan pada akhirnya, untuk membedakan status ibunda Siti Hajar dengan para permaisurinya, maka telinga ibunda Siti Hajar ditindik atau diberikan anting-anting. Maka anting-anting ini merupakan bentuk aksesoris ibunda Siti Hajar yang pertama di dunia. Di samping beliau pula yang mengenalkan sabuk untuk mengikat pinggang. Waktu pun berlalu hingga kedatangan khalifah dagang yang dipimpin oleh Nabi Ibrahim, hingga Fir'aun Khufu tertarik akan kecantikan ibunda Sarah, dan diboyonglah ibunda Sarah ke istana Fir'aun. Dan ketika akan ditiduri, Fir'aun Khufu tidak sanggup menggerakkan badannya. Karena takut ketinggian ilmu ibunda Siti Hajar, maka si Fir'aun Khufu pun melepaskan ibunda Sarah dan membiarkan salah satu anggota keluarganya sebagai pembantu ibunda Sarah, yaitu ibunda Siti Hajar. Hingga ibunda Siti Hajar pun ikut rombongan dari Nabi Ibrahim yang kelak dinikahinya dan kemudian ditempatkan di Mekah, serta mempunyai anak yang bernama Ismail dan mempunyai keturunan sebagai nabi penutup, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kalaupun misalkan memang diperlukan penelitian lebih lanjut, maka Nabi Muhammad pun meninggalkan fisiknya, yaitu berupa rambut yang disimpan di museum di Turki. Dari rambut tersebut, maka banyak diketahui tentang gen, DNA, serta golongan darah yang nantinya dapat merucut pada genealogi Nabi besar Nabi Muhammad SAW.